Itu selalu kagum dengan kemampuan Anies Baswedan untuk membual di hadapan banyak orang dengan sangat percaya diri. Itu bukan hal yang mudah. Coba bayangkan, Anda harus membual dengan omongan-omongan yang Anda sendiri tidak percaya benar di hadapan banyak orang yang Anda duga juga tahu Anda asal bicara. Tapi Anies dengan mudah melakukannya. Sesudah Pak Anies Baswedan lengser, langsung saja satu persatu borok-borok di Jakarta mulai kebuka ya lur. Waduh, ini gimana Pak Anies? Belum sebulan Pak Anies lengser, masalah-masalah yang selama ini terpendam sekarang satu persatu sudah mulai keluar ya lur. Indonesia itu tidak butuh yang namanya pemimpin seperti Anies Baswedan. Tak ada gunanya untuk bangsa ini. Ya, bangsa ini tuh tidak butuh kata-kata. Bangsa ini butuh kerja nyata. Partai Nasdem yang telah mencapreskan Anies Baswedan dan akhirnya menjadikan bukti bahwa Partai Nasdem nggak punya calon yang potensial dan berkualitas. Malah menobatkan Anies Baswedan sebagai bapak kesetaraan. Jujur saya ingin tertawa ngakak terguling-guling. Ini saya tidak tahu apa maksud dari punya kehendak untuk menarik Pak Anies untuk insaf dan sadar menjadi tokoh kesetaraan. Jika umat Kristen bersatu, Ganjar Pranowo menang, Anies Baswedan tumbang di Pilpres 2024. Ade Armando kembali memainkan politik identitas dalam membaca peta calon presiden 2024 mendatang. Kali ini adalah peta umat Kristen di Indonesia yang disebutnya akan menentukan untuk keterpilihan presiden mendatang. Ade Armando mengatakan pertarungan pemilihan presiden 2024 akan berlangsung ketat. Kalau suara umat Kristen bulat, maka Anies Baswedan akan gagal, tapi kalau suara umat Kristen terbelah, maka Anies akan melenggang jadi presiden. Ade Armando menilai jika Ganjar Pranowo akan menjadi lawan sepadan Anies Baswedan. Akan tetapi, masalahnya hingga saat ini PDIP sebagai partai Ganjar Pranowo belum juga mengumumkannya sebagai bakal calon presiden 2022. Adalah Ganjar Pranowo tidak diusung PDIP, koalisi Golkar, PAN, dan PPP kemungkinan akan mengusung Gubernur Jawa Tengah menjadi bakal calon presiden. Kalaulah Ganjar Pranowo dan Anies maju sebagai calon presiden, barulah kakak Ade Armando akan menyaksikan pertarungan yang sesungguhnya. Di sini isu agama atau politik identitas kembali dimainkan. Dosen FISIP Universitas Indonesia, Ade Armando. Ade Armando menjelaskan Anies Baswedan akan menang sebagai Presiden Indonesia 2024 nanti, andai suara umat Islam terbelah. Lebih dari itu, Ade Armando mengatakan jika suara umat Kristen terbelah, maka Anies Baswedan akan terpilih sebagai Presiden 2024. Saat ini, kata Ade Armando, sejumlah hasil survei menempatkan nama Ganjar Pranowo unggul atas Anies Baswedan. Namun meski nama Ganjar Pranowo unggul, kata Ade Armando kondisi tersebut belumlah aman. Karenanya, kata Ade Armando, soal sentimen agama akan sangat menentukan. Ade Armando mengatakan jika suara Islam terbelah, kecenderungan akan tetap memilih Anies Baswedan. Di sisi lain, Ade Armando melihat semua umat Kristen harus lebih cenderung memberikan dukungannya kepada Ganjar Pranowo. Sehingga jika umat Kristen tidak kompak mendukung Ganjar Pranowo, maka Anies akan menang di Pilpres 2024. Pernyataan Ade Armando tersebut mendapat sorotan lantaran dinilai kontroversial dan membuat heboh publik. Ade Armando menggunakan kanal YouTube Cokro TV terkait Pilpres 2024 untuk mendengungkan politik agama soal suara umat Kristen terbelah, maka Anies Baswedan yang akan menjadi presiden. Dalam video berdurasi 9 menit 15 detik itu, Ade Armando menyebut dua nama Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Kemudian Ade Armando juga menyinggung suara umat Kristen dan umat Islam jika terbelah. Ade Armando yang dikenal sering memantik kontroversi itu mengatakan, umat Kristen bakal menjadi bagian penting dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Melihat situasi saat ini, Ade Armando mengatakan jika Pilpres 2024 akan berjalan ketat seperti Pilpres 2014 lalu. Dengan kondisi tersebut, Ade Armando mengatakan jika suara minoritas akan menjadi penentu. Soal tudingan Nasdem melanggar etika politik, Surya Paloh, kalau Jokowi bilang begitu, saya pasti. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh merespon anggapan bahwa partainya telah melanggar etika politik. Hal itu sempat dibicarakan usai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan yang selama ini dikenal sebagai lawan pemerintah sebagai Capres 2024.
Saat menjawab pernyataan wartawan soal anggapan melanggar etika politik, Surya Paloh menyebut bahwa Presiden Joko Widodo tidak pernah berbicara mengenai hal itu. Pendiri media grup itu mengaku bakal menghadap kepada Jokowi secara langsung seandainya kepala negara menyebut Nasdem melanggar etika politik sebagai parpol koalisi pemerintahan. Dia meyakini Jokowi tidak akan meresul presiden, menteri hanya untuk mengeluarkan Nasdem dari pemerintahan. Menurut Paloh, Jokowi memahami arti keberadaan Nasdem sehingga kepala negara tidak akan meresolve kabinet untuk mendepak parpol yang identik dengan restorasi Indonesia itu. Namun Paloh tetap menghargai hak yang dimiliki Jokowi sebagai Presiden RI untuk melakukan resolve kabinet dan tidak mau mengintervensi hal tersebut. Relawan nilai keterbukaan Nasdem, Demokrat, PKS jadi tradisi politik baru di Indonesia. Sikap Partai Nasdem, Demokrat, PKS yang membuat hasil pertemuan ketiganya di rumah Anies Baswedan dinilai sebagai tradisi politik baru di Indonesia. Kelompok relawan pendukung Anies, Sekretariat Kolaborasi Indonesia, menyebut keterbukaan ketiga partai itu menyiratkan keinginan melibatkan publik dalam upaya menggerakkan perubahan. Jati menilai yang dilakukan trio Nasdem, Demokrat, PKS kontras dengan banyak pertemuan elit politik yang biasanya berlangsung tertutup dan minim informasi pada publik. Dengan keterbukaan tersebut, menurut Jati, akan menghindarkan koalisi tersebut dari kemungkinan terjadinya politik transaksional. Sebelumnya, tim kecil pengurus Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat berkumpul di rumah mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, pada Selasa 25 Oktober 2022. Lebak Bulus, Jakarta Selatan itu untuk membahas tokoh yang bakal menjadi calon wakil presiden. Dalam pertemuan itu, Anies Baswedan selaku tuan rumah sekaligus calon presiden yang diusung oleh ketiga partai turut hadir. Sementara untuk perwakilan partai yang hadir antara lain Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto, Wakil Ketua Majelis Surya M. Sohibul Iman, Jubir PKS Pipin Sofian, dan M. Khalid atau Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Beni Kaharman atau Iftitah. Willy mengatakan hadir juga Sudirman Said sebagai liaison officer atau LO untuk acara itu, sementara AHY baru datang ketika diskusi santai soal cawapres sedang berlangsung. Willy mengatakan pertemuan di rumah Anies Baswedan merupakan pertemuan lanjutan dari sejumlah pertemuan sebelumnya. Ia menjelaskan pembahasan tim sudah pada tahap pendalaman kriteria dan mekanisme penentuan cawapres yang bakal berduet dengan Anies. Dalam pertemuan itu, PKS menyodorkan nama mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heriawan, sebagai kandidat cawapres bagi Anies Baswedan. Sementara Partai Demokrat tetap mengusulkan AHY sebagai cawapres.